Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Statistik bersama saya Arif Prima Johan. Dimensi selanjutnya yang perlu menjadi fokus perusahaan dalam melakukan analisis internal adalah bagian research and development, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang sangat terkait dengan pengembangan produk, seperti perusahaan teknologi, produsen cellphone, dan perusahaan farmasi. Mereka perlu memperhatikan bidang research and development secara lebih teliti. Nah, research and development memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan perusahaan karena pada dasarnya di sana adalah tempat di mana sumber kreativitas dan inovasi dimulai. Nah, sayangnya mungkin dari ribuan riset yang dilakukan oleh perusahaan hanya ada satu atau dua hasil penelitian atau hasil pengembangan mereka yang bisa dikomersialisasikan, sehingga bagian research and development memang merupakan salah satu bagian yang memakan biaya besar, kemudian memiliki risiko yang besar karena potensi keuntungannya juga belum dapat dipastikan. Nah, cuman keberadaannya sangat krusial karena keberlanjutan inovasi-inovasi perusahaan muncul dari bidang ini. Mungkin akan ada ribuan penelitian mengenai obat-obatan yang dilakukan oleh perusahaan farmasi dan hanya satu atau dua obat saja yang kemudian pada akhirnya bisa dijual. Perusahaan yang efektif, mereka bisa mengambil keputusan terkait dengan research and development secara baik ya. Baik dalam artian di sini dengan hati-hati, tidak terlalu agresif dan mungkin juga tidak terlalu menjadi follower ya, atau menjadi pengikut. Salah satu penelitian yang juga dijelaskan di dalam buku Fred Erdavri ini menemukan ternyata budget research and development dari perusahaan-perusahaan, 3 perusahaan tertinggi itu peningkatan sahamnya justru lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan dengan budget research and development pada ranking 3 terbawah. Jadi ada perusahaan di ranking berdasarkan budget research and development mereka. Kemudian 3 yang tertinggi itu ternyata kenaikan nilai saham perusahaan tersebut di pasar sekunder lebih rendah daripada kenaikan nilai saham perusahaan dengan budget 3 terendah. Nah, tentu saja di sini mungkin memang ada perusahaan-perusahaan yang kemudian berkomitmen menjadi perusahaan yang prospektor ya. Prospektor itu dia yang terlebih dahulu harus menjadi pionir di industri sehingga mengalokasikan anggaran research and development yang sangat besar. Tapi ada juga perusahaan yang kemudian berhati-hati dan cenderung menjadi follower dalam bidang research and development, membiarkan perusahaan lain menemukan mendevelop suatu produk, kemudian setelah itu di launching mereka melakukan imitasi atau meniru hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan prospektor tadi. Nah, ini tidak masalah, ini terkait dengan strategi, ini terkait dengan pilihan-pilihan yang diambil oleh perusahaan. Cuman tentu perusahaan harus memahami konsekuensi dari masing-masing pilihan. Ada keputusan-keputusan yang juga perlu diperhatikan terkait dengan R&D, yaitu apakah R&D kita itu adalah milik kita sendiri atau kita bangun secara internal atau kita hire eksternal, atau R&D kita itu berada di luar perusahaan, seperti kerjasama dengan salah satu laboratorium atau kerjasama dengan universitas atau laboratorium tadi merupakan tempat R&D-nya perusahaan sehingga dia tidak masuk ke dalam struktur perusahaan, atau perusahaan membuat satu divisi khusus yang memang yang memang melakukan tugas untuk research and development dan itu dimiliki oleh perusahaan. Keputusan ini tentu terkait dengan cost and benefit ya, mana yang lebih memberikan keuntungan kepada perusahaan. Baik, kira-kira begini,
checklist auditnya yang perlu dijawab oleh manajer kita melakukan analisis. Yang pertama, apakah fasilitas R&D kita itu sudah ada dan sudah mencukupi. Nah, tentu ini sangat penting ya, kalau ingin riset tapi ternyata fasilitas risetnya tidak cukup, tentu hasilnya tidak akan sukses dan tidak akan optimal. Jika menggunakan R&D dari luar, apakah pendekatan tersebut sudah costly efektif? Apakah sudah memberikan manfaat yang efektif kepada perusahaan? Apakah personel kita itu adalah personel yang qualified? Apakah di sana terdapat saintis-saintis yang memang memiliki passion terhadap produk dan juga memiliki keinginan untuk mengembangkan produk-produk yang bisa dikomersialisasikan? Ya, orang-orang pintar di R&D-nya apakah cukup capable atau tidak? Kemudian apakah sumber daya atau budget yang dialokasikan untuk R&D itu sudah mencukupi atau belum? Nah, tentu ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan riset. Riset yang kemudian minim biaya tentu hanya akan menghasilkan luaran yang kurang bermanfaat atau sedikit, yang manfaatnya sedikit ya. Kemudian apakah komunikasi antara R&D dengan unit-unit organisasi lainnya itu efektif? Karena ingat, temuan-temuan yang dihasilkan tentu harus bisa dikomunikasikan dengan baik kepada fungsional lainnya sehingga ini bisa dimanfaatkan secara lebih optimal. Kemudian apakah produk kita yang sekarang kita tawarkan itu secara teknologi kompetitif? Misalnya perusahaan menawarkan satu handphone model baru yang kemudian perusahaan harus melihat apakah handphone model baru yang dia keluarkan itu memang dapat bersaing di pasar. Memang dia juga merupakan produk tadi juga memiliki fitur-fitur yang belum dimiliki oleh perusahaan lain. Sebagai contoh gini, kalau misalnya perusahaan seperti Oppo mengeluarkan produk baru, ternyata produk barunya ini fiturnya sama dengan produk lamanya Samsung. Nah, tentu ini tidak dianggap technologically kompetitif. Nah, itu kira-kira terkait dengan R&D checklistnya, dan kemudian inilah yang harus dianalisis oleh manajer dan oleh perusahaan. Yang terakhir, yang juga tidak kalah penting adalah manajemen information system. Nah, terutama di era yang sekarang ya, di mana informasi itu bergerak dengan sangat cepat dan informasi itu sangat banyak, terutama karena era Internet of Things, sehingga kita dengan mudah mendapatkan informasi, dan sayangnya kita juga kesulitan untuk memfilter mana informasi yang valid dan reliable yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan mana yang tidak. Nah, makanya manajemen information system di sini harus benar-benar dikelola dengan baik sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi di dalam manajemen information system ini hal krusial yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah membangun database atau sistem database yang mencukupi, di mana sumber data-data ini nanti bisa diolah menjadi informasi dan dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi yang kita analisis adalah saya tidak bicara tentang informasinya ya, tapi kita bicara tentang kita sudah punya manajemen information system yang baik atau belum. Lalu kita bisa lihat beberapa checklist yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, misalnya apakah seluruh manajer di dalam perusahaan menggunakan informasi untuk mengambil keputusan. Ini sangat penting ya, karena gini, keputusan yang bagus akan dihasilkan kalau misalnya kita memiliki informasi yang bagus terkait dengan keputusan apa yang sedang kita diskusikan. Nah, memang benar ada faktor intuisi di dalam strategic management, tapi hanya mengandalkan intuisi tentu risikonya jauh lebih tinggi daripada kita juga menggabungkan dengan
data driven decision, ya, keputusan yang berbasis atau didorong oleh data. Kemudian ada checklist yang lain seperti apakah data kita itu diupdate secara reguler. Nah, ini beberapa perusahaan memang sangat getol dengan mengupdate data terutama data penjualan dan data preferensi perilaku mereka. Seperti contoh yang saya berikan di Starbucks tadi, itu adalah salah satu contoh ya. Bagaimana data kecil itu kalau dikoleksi secara terus-menerus akan menghasilkan informasi yang sangat besar. Dia cukup atau hanya mengkolek aktivitasnya ya, cukup membedakan mana konsumen yang berbelanja secara online dan mana yang berbelanja dengan cash. Nah, ternyata data ini memberikan opportunity baru kepada perusahaan. Kemudian sistem keamanannya apakah sudah efektif? Tentu ini sangat perlu diperhatikan oleh perusahaan karena kejahatan sekarang juga ada di dunia informasi dan di dunia internet ya, atau istilahnya cybercrime ya. Ada pelanggaran-pelanggaran untuk mengakses data perusahaan termasuk data pribadi. Makanya sangat banyak concern privacy termasuk privacy concern yang harus diperhatikan ketika mengelola sistem informasi. Kemudian apakah sistem kita itu user friendly? Ya, user friendly dalam artian dia gampang untuk digunakan oleh semua orang di dalam organisasi atau oleh orang-orang tertentu yang akan banyak berinteraksi dengan sistem tadi. Kalau platform atau platform yang dibuat untuk sistem ini justru membingungkan, sulit dimengerti, maka sistem tadi walaupun memiliki database yang bagus dan diupdate secara berkala tidak dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian apakah cukup training terkait dengan penggunaan sistem ini? Sama halnya dengan dosen-dosen ya. Dosen-dosen sekarang diharuskan untuk menggunakan Island. Cuman tentu saja universitas harus mempertanyakan apakah mereka sudah cukup, atau pimpinan harus mempertanyakan apakah mereka sudah cukup untuk memberikan training kepada dosen terkait dengan penggunaan Island yang optimal. Ya, sejauh ini cukupi ya. Apakah sistem informasi ini diimprove secara terus-menerus oleh perusahaan dan tingkat ke user friendly-nya juga meningkat secara terus-menerus agar lebih mudah digunakan. Dan yang paling penting yang tadi saya ketinggalan yaitu di poin yang ke-8, apakah seluruh user yang menggunakan information system itu memahami bahwa informasi dapat menjadi sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan, dan apa yang bisa, dan mereka memahami apa-apa saja yang bisa diberikan oleh informasi tersebut yang bisa dijadikan sebagai sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan. Bahkan lebih jauh lagi, mereka apakah bisa memahami bahwa manajemen information system yang dimiliki oleh perusahaan pada dasarnya bisa dijadikan sebagai sumber keunggulan bersaing. Jadi memiliki sistem informasi atau sistem intelijen yang bagus itu sangat krusial bagi kemenangan perusahaan. Nah, ada quote menarik sebenarnya yang sudah lama disampaikan oleh Sun Tzu ya. Sun Tzu itu adalah pengarang buku The Art of War. Ini adalah salah satu buku wajibnya untuk orang-orang yang mempelajari strategic management ya. Dan sering dibaca oleh eksekutif pada level atas. Menurutnya, if you know the enemy, jika kamu memahami musuh, and you know yourself, dan memahami diri sendiri, artinya kita tahu kekuatan musuh dan kita mengetahui kekuatan kita, your victory will not stand in doubt. Maka jelas menanglah. Kemenangan itu adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya, if you know heaven, jika kamu memahami heaven di sini nggak bisa kita artikan surga ya, mungkin langit ya, langit. And know your earth, dan mengetahui bumi.
you may make your victory complete. Anda bisa membuat kemenangan tadi menjadi sempurna. Jadi ini dalam konteks perang ya, dalam konteks perang. Jadi tahu kekuatan kita dan tahu kekuatan musuh, tahu seperti apa langit. Langit artinya ini cuaca lagi seperti apa. Apakah nanti akan turun badai, apakah nanti akan turun hujan, apakah nanti akan kering. Dan kemudian mengetahui apa yang di bumi, di mana sumber air, di mana sumber seperti apa landscape di mana kita nanti akan berperang. Maka pada saat itu kita akan menang. Dan semua hal itu dapat kita peroleh melalui pengelolaan manajemen information system yang baik. Dengan manajemen information system yang baik, kita bisa mengenali diri kita dengan cara yang baik. Bagaimana kita mengetahui program-program kita sebelumnya kalau misalnya program tadi tidak terrecord ke dalam sebuah database. Bagaimana kita bisa mengevaluasi program tersebut efektif atau tidak kalau dia tidak berada di dalam database perusahaan. Nah, itu maksudnya. Sehingga sangat krusial bagi perusahaan, terutama pada zaman sekarang ya, untuk memiliki sistem informasi manajemen yang superior daripada kompetitor. Salah satu cara atau pendekatan dalam melakukan analisis internal lainnya yang dapat kita pertimbangkan untuk dipakai yaitu analisa rantai nilai atau value chain analysis. Nah, value chain analysis ini sendiri diperkenalkan oleh Michael Porter dalam value chain strategi. Jadi strategi rantai nilai. Konsepnya seperti ini. Dia berawal dari teori ya. Jadi gini. Pada dasarnya perusahaan itu merupakan serangkaian aktivitas-aktivitas. Nah, ini asumsi ya. Perusahaan merupakan terdiri dari serangkaian aktivitas-aktivitas. Mulai dari mencari bahan baku sampai nanti after sales service. Semuanya aktivitas. Jadi kalau dikumpulkan di dalam perusahaan itu mungkin terdapat ribuan aktivitas ya. Ribuan aktivitas yang berupaya untuk menciptakan sebuah produk atau jasa dan kemudian mengambil profit dari produk atau jasa tersebut. Nah, pada setiap aktivitas terdapat cost atau biaya dan terdapat value added atau manfaat tambahan. Nah, logikanya menurut Michael Porter itu adalah setiap tambahan aktivitas seharusnya ada tambahan nilai. Makanya concern dalam value chain analysis adalah ada enggak penambahan value added, penambahan nilai tambah dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu salah satu key point dari analisis rantai nilai. Yang dianalisis apa sebenarnya? Yang dianalisis adalah berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan setiap aktivitas. Misalnya, aktivitas mencari sumber daya, cost-nya berapa? Aktivitas mencari raw material maksud saya. Kemudian setelah diperoleh,
raw material tentu ada aktivitas tambahan, yaitu apa? Ditransportasikan ke pabrik. Berapa cost-nya? Apakah langsung diproduksi? Oke, kalau langsung diproduksi maka langsung masuk ke biaya produksi. Tapi kalau disimpan dulu di gudang, maka ada lagi tambahan biaya gudangnya. Berarti ada di sana biaya warehouse yang harus dikeluarkan. Ada bangunan, ada manajemen pergudangan, ada mesin pergudangan, ada administrasi pergudangan. Nah, setelah diproduksi, apa selanjutnya? Apakah ada packaging? Maka tambah aktivitas lagi. Tambah aktivitas artinya tambah biaya. Setelah packaging, apakah langsung dijual konsumen? Oh tidak, ternyata dimasukkan lagi ke gudang. Kalau gitu apa? Tambah lagi aktivitas. Berapa biaya yang dikeluarkan? Nah, inilah yang harus dihitung oleh perusahaan. Berapa biaya yang harus dia keluarkan untuk setiap aktivitas ini. Nah, setelah itu yang dilakukan oleh perusahaan adalah juga mempertimbangkan atau menilai benefit dan value added dari tambahan setiap aktivitas. Jangan-jangan penambahan setiap aktivitas adalah tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Misalnya gini, yang tidak memiliki nilai tambah, saya contohkan ya, simpel saja. Kalau misalnya kapasitas produksi kita itu rendah, lalu raw material kita itu mudah diperoleh, pada dasarnya kita tidak membutuhkan gudang. Karena setelah kita ambil, raw material ditransportasikan dan bisa langsung kita produksi. Kalau perusahaan tetap membuat gudang, tentu ini menjadi tambahan aktivitas yang tidak memiliki value added, karena tidak diperlukan sebenarnya. Karena tidak diperlukan, kecuali ada nilai tambah, yaitu apa? Kalau kita membeli banyak, maka kita dapat diskon besar dari supplier. Sementara kapasitas produksi kita rendah, maka kelebihan dari raw material kita harus disimpan terlebih dahulu di gudang. Maka dilakukan cost benefit analysis. Apakah menguntungkan membeli banyak dan berharap diskon, atau mana yang lebih menguntungkan dengan meniadakan gudang. Nah, seperti itu kira-kira value chain analysis. Nah, dalam value chain analysis kita perlu mengetahui ya, bahwa ada dua kelompok aktivitas di dalam perusahaan. Ada primary activity dan ada supporting activity. Primary activity adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk merubah input menjadi output. Segala sesuatu itu seperti ya, inbound logistik seperti yang saya jelaskan tadi, proses produksi itu sendiri, packaging, distribusi, marketing, promosi, kemudian sampai ke after sales service. Nah, baru kemudian dijual, baru ketemu profit. Sementara yang supporting activity seperti procurement atau pengadaan ya, karena pengadaan bisa untuk semua, karena pengadaan itu pada dasarnya bisa digunakan untuk semua bidang ya. Pengadaan untuk bidang finance, untuk bidang produksi, untuk bidang marketing juga bisa dari satu pintu saja. Termasuk di sana manajemen keuangan, itu adalah supporting activity. Manajemen sumber daya manusia itu juga adalah supporting activity. Baik, kurang lebih seperti itu analisa rantai nilai yang kemudian pada akhirnya kita bisa mengetahui berapa cost untuk setiap aktivitas kita dan apakah cost tersebut efektif dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, tahap selanjutnya untuk menyempurnakan analisis ini adalah membandingkan antara aktivitas kita dengan aktivitas kompetitor. Nah, mungkin di sini yang agak sulit dalam mencari informasi terkait dengan detail-detail aktivitasnya para kompetitor. Mungkin apa yang dia lakukan bisa kita ketahui, tapi seperti apa struktur biaya pada setiap aktivitas mereka, tentu ini akan sangat menyulitkan. Nah, tapi jika dapat dilakukan dengan baik, maka value chain analysis ini merupakan salah satu alat yang bisa membuat kita mengetahui di bagian mana kita bisa membangun distinctive kompetensi. Misalnya, kalau kita tahu kapasitas produksi kita itu yang terbesar di antara para pesaing, maka kemungkinan besar kita memiliki distinctive kompetensi di bidang produksi, yaitu di bidang kapasitas produksi, sehingga kita bisa memproduksi pada jumlah yang lebih besar
yang pada akhirnya membuat struktur biaya produksi kita menjadi jauh lebih kecil daripada kompetitor, dan ujung-ujungnya kita bisa bersaing harga dengan kompetitor karena struktur biaya kita yang lebih menguntungkan. Baik, kurang lebih seperti itu dalam melakukan analisa internal perusahaan. Jadi ada sangat banyak aspek yang perlu diperhatikan, dan satu hal yang krusial yang ingin saya sampaikan di sini adalah dalam analisis eksternal dan internal memang sangat banyak informasi yang harus kita kumpulkan, dan sangat banyak informasi yang harus dianalisis. Nah, sehingga apa? Kejelian manajer dalam hal judgement dan intuisi mereka untuk menentukan yang mana yang relevan ini sangat krusial di sini. Baik, saya kira sekian saja. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.